Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk adik-adik sekalian. Malam. Maaf, ini kita jadinya kuliah hari Minggu, tapi memang beberapa hari kemarin kita, terutama Ibu ya, Ibu mengalami beberapa agenda yang sangat padat sehingga kita harus terpaksa ya harus mengejar waktu dan berkuliah malam, dan itu juga di malam Senin ya. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Kalau ada yang keberatan juga nggak apa-apa ya. Kalau ada yang keberatan juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah nanti ikhlaskan saja. Ya, oke, adik-adik, malam ini sebenarnya materinya tidak terlalu yang teoritis ya. Malam ini materinya sangat sangat apa namanya ya? Sebenarnya materi-materi praktis ya, materi praktis yang sebenarnya adik-adik kalau misalnya mau memperdalam itu dengan mencari tahu sendiri juga bisa. Hanya ini Ibu akan memberikan semacam pengantar saja. Nanti adik-adik bisa memperdalam itu lebih lanjut di apa namanya dengan belajar sendiri sebenarnya ya. Malam ini kita khusus ya, kita akan khusus hanya membahas tentang blog. Adik-adik karena kan kita sebenarnya ini harusnya setelah UTS ya, tapi sengaja Ibu berikan lebih awal karena apa? Karena kan kalian akan diminta untuk membuat blog ya, diminta untuk membuat blog, entah itu blog yang blog sendiri, maksudnya adalah blog yang dibuat atas nama pribadi seperti blog blogger, kemudian blogspot ya, blogspot atau mungkin WordPress dan yang lain sebagainya. Atau mungkin kayak nebeng di hanya semacam membuat akun, mungkin kayak di Indonesiana misalnya, atau di Kompasiana, atau mungkin ada lagi yang Ibu tidak bisa sebutkan, mungkin nanti kalian bisa mencarinya sendiri. Nah, tujuan dari kita membuat blog ini kan nanti adalah hasil tulisan, kalau kamu membaca baik-baik dari RPS yang Ibu sudah bagikan, dan mungkin di Google Classroom ya, tugasnya sebenarnya kan ada 3, tugas yang membuat video yang kemarin, kemudian tugas untuk membuat blog, kemudian nanti akan membuat 3 artikel ilmiah populer yang nantinya adik-adik juga yang 2-nya akan dipublikasikan ke blog pribadi yang nanti adik-adik akan buat, yang 1-nya wajib dipublikasikan ke media, baik itu media cetak maupun media online yang skalanya bisa daerah, bisa juga nasional. Ya, nasional tentu akan lebih baik ya. Kalaupun hanya bisa di daerah juga nggak apa-apa ya. Itu boleh saja. Intinya kalian tugasnya akan ada 3 tugas khususnya ya. 3 tugas yang diminta untuk menulis tentang menulis apa saja ya, menulis tentang apa saja, tema apa saja, tetapi itu termasuk dalam kategori menulis ilmiah populer ya. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas. Ya ini mungkin Anissa yang belum masuk, bukan belum masuk ya, tapi tidak sempat ikut dalam diskusi terkait dengan jenis-jenis karya ilmiah populer ya, seperti ulasan film, kemudian ulasan buku, ulasan kegiatan, kemudian editorial dan lain sebagainya. Tapi Ibu yakin karena Anissa juga sudah ikut dalam mengerjakan tugas, jadi nanti bisa ditanya-tanya saja ke teman-temannya untuk, atau mungkin bisa melihat menyimak video-video teman-temannya yang lain. Jadi intinya itu ya, malam ini kita khusus hanya kenalan dengan blog ya.
Jadi bukan bukan materi yang berat-berat sekali, enggak ya. Kita hanya akan mengulang, dan Ibu yakin kalau kamu mencari di media yang lain, kamu juga akan menemukan ini ya, terkait dengan blog. Ibu ingin tahu sebenarnya apakah sudah ada yang pernah berkunjung ke blog orang, atau mungkin sudah punya blog pribadi? Apakah ada? Ada nggak yang sudah punya blog atau pernah mengunjungi blog? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ini bapak-bapak kayaknya hanya nggak ada orang nih bapak-bapaknya. Ada? Berarti masih, kalau mengunjungi blog, Ibu yakin kamu sudah pernah, tetapi mungkin kamu tidak menyadari bahwa ini namanya blog. Jadi pengertian dari blog itu sendiri adalah website berupa media. Ya. Ya, blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel dan video dan foto yang dikelola oleh seorang blogger ya. Menyebut seorang yang pelaku blog atau penulis blog itu bisa disebut dengan blogger atau beberapa penulis sekaligus. Jadi sebenarnya blog itu sebenarnya nanti kita bisa lihat sejenisnya ya. Kalau ada juga blog yang bersifat pribadi, ada yang mungkin untuk bisnis dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya blog pribadi, artikel, video, dan fotonya ya seputar perjalanan pribadi orang tersebut. Jadi dia nggak harus yang mungkin harus terlalu berat, enggak. Yang asik-asik aja menurut dia. Mungkin dia mau nge-share tentang keseharian dia, hari ini dia ngapain aja, dan lain sebagainya. Atau mungkin menuliskan sesuatu sesuai dengan perspektifnya dia saja terkait dengan situasi yang sedang hangat-hangatnya sekarang. Nah, blog itu sebenarnya ini kalau blog zaman sekarang memang populer banget ya, karena kamu kalau misalnya di Instagram dan kamu mengikuti beberapa lomba blog itu, hadiahnya bukan lumayan lagi, emang hadiahnya tinggi-tinggi semua. Misalnya untuk satu kali lomba ya, kadang-kadang tuh hadiahnya bisa sampai 5 juta, bisa sampai 10 juta, itu untuk misalnya pemenang juara 1 ya, juara 2 dan juara 3 dan seterusnya ya. Jadi perkembangan blog ya, blogger sendiri di Indonesia itu sangat tinggi ya, karena menurut survei kita itu ternyata 77% pengguna internet ternyata itu membaca blog ya. Jadi ternyata sudah banyak blog-blog menarik yang menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung untuk membaca artikel-artikel, atau mungkin biasanya yang menarik itu seperti video-video perjalanan, cerita-cerita perjalanan. Misalnya ya Anissa, terus Veronica, sama siapa lagi ya yang laki-laki itu. Misalnya mereka melakukan pertukaran pelajar ke sini. Misalnya dalam blog itu bisa diceritakan bagaimana sih keadaan di Kupang, bagaimana sih orang-orangnya, bagaimana sih cara budaya di sini. Itu kan hal yang menarik, karena sebenarnya itu adalah kita bercerita, karena blog itu bisa kayak menceritakan keseharian kita, apa yang kita pikirkan dan lain sebagainya, ketimbang kita harus menceritakan itu misalnya di Facebook atau penggalan-penggalan ini. Kita bisa membuatnya dalam mungkin 1000 kata, misalnya 2 halaman ya, biasanya 1 halaman 12 ukuran 12 times New Roman dengan spasi normal, mungkin spasi 1,5 atau 1,5 itu biasanya dia 500 kata ya, 1 halaman. Nah, mungkin kamu bisa loh menuliskan hanya 2 halaman terkait dengan aktivitas harian kamu, terus kamu upload di blog. Jadi istilahnya sebenarnya kamu mendokumentasikan apa yang hari-hari kamu lakukan. Oke, baik, ini kita lanjut.
jenis blog itu bisa ada bisa blog pribadi, bisa blog profesional ya. Kemudian bisa blog bisnis. Jadi ini sebenarnya kita yang butuh mana sih? Kalau memang kita adalah seorang misalnya traveler ya, kita mungkin menggunakan blog pribadi kali ya. Tapi kalau misalnya kita seorang profesional yang ingin membuat konten-konten tertentu yang memang betul-betul kita akan mengunggahnya dengan teratur, dengan profesional, ya kita bisa menggunakan blog profesional, blog sebagai blog yang profesional. Atau misalnya sebagai pelaku usaha nih, oh kamu buat usaha UMKM ya, misalnya usaha untuk buat jenis kerajinan apa begitu, dan kamu membutuhkan blog sebagai media untuk untuk memberikan publikasi ya terkait dengan hasil-hasil hasil dari usaha kamu ya, produk-produk kamu ya, bisa kita menggunakan blog untuk sebagai blog bisnis. Ya, ini mungkin ada yang nanya kenapa ya bedanya apa antara blog dengan website. Sebenarnya ya, kalau di sini kita lihat website itu kumpulan halaman online yang dapat diakses menggunakan internet lewat alamat domain tertentu. Jadi website biasanya berisi informasi mengenai produk layanan karena mayoritas berisi informasi produk atau layanan. Website biasanya juga bersifat statis, artinya dari sisi desainnya, kontennya itu juga jarang baru diupdate. Dan ini kalau kamu mau lihat website, misalnya kamu kamu bisa berkunjung ke website misalnya pemerintah daerah ya, misalnya website Pemprov Nusa Tenggara Timur, bisa berkunjung. Pemprov Jawa Barat bisa, atau mungkin LBH ya, lembaga-lembaga hukum misalnya LBH Apik, atau misalnya organisasi-organisasi lain ya yang kamu tahu, bisa mungkin mereka punya website sendiri untuk mengkampanyekan, kemudian menginformasikan terkait dengan program-programnya. Dan itu biasanya kayak tidak terlalu sering diupdate begitu. Oh, proker kan 1 tahun atau 2 tahun sekali ganti kepengurusan. Jadi programnya ya itu saja. Mungkin yang akan membedakan adalah ketika mereka punya berita harian yang mungkin kegiatan harian itu, atau kegiatan mingguan atau bulanan itu yang bisa mereka perbarui ya. Nah, bedanya dengan blog ya, tadi itu website. Nah, bedanya dengan blog itu biasanya tadi ya saya bilang kalau bisa dikatakan blog itu dia bisa bersifat sangat personal sekali, tapi personalnya itu bukan personal yang nanti tidak bisa dibaca orang ya. Dalam artian blog itu lebih kepada independensi dari penulis itu sendiri ya. Jadi dia bisa nggak bercerita tentang kesehariannya dia, tetapi orang masih bisa untuk membacanya. Jadi maksudnya kayak bukan kayak vlogger yang mungkin kamu kalau mengikuti beberapa vlogger tanah air ya, sampai kayak dia harus kamar mandi juga hampir-hampir di syuting dan lain sebagainya. Tentunya yang kita inginkan dari blog itu tidak separah itulah ya. Tapi maksudnya kegiatan-kegiatan yang seperti apa dulu yang dibagikan, apakah hal yang dibagikan itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Maksudnya kita juga punya self filter ya lah ya untuk kegiatan-kegiatan harian yang ingin kita bagikan. Contoh kegiatan hariannya apa ya? Ya misalnya nih kamu berangkat ke kampus, kemudian kamu menemukan satu kejadian di sekitar kampus, misalnya ada pertengkaran antara antara yang suku A dan suku B, kemudian mereka bertengkar segini. Kemudian kamu mencoba untuk menuliskan itu di dalam blog kamu. Apa ya yang harus diangkat?
ya yang harus diangkat adalah bagaimana sih ego-egonya masing-masing suku atau masing-masing masyarakat dari daerah tertentu itu seperti apa sih? Itu kan bisa diangkat. Jadi memang blog itu seperti kita membangun citra diri kita melalui tulisan-tulisan ya seputar keseharian kita atau mungkin pendapat kita terkait dengan masalah-masalah tertentu. Baik, itu aja sih sebenarnya. Oh ya, struktur blog. Ini nanti kamu ini tidak paten ya, maksudnya bisa kok ya mungkin ada yang beda dari ini bisa, tapi secara umum blog itu kira-kira isinya seperti ini. Misalnya ada headernya bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian ada navbar, elemen ini bisa disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten. Kemudian ada main blog, yaitu bagian di mana postingan blog Anda berada. Jadi di sini kayak berisi postingan-postingan kita ya, dari judul, kapan kita mau mempostingnya, ada komentar atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada sidebar. Sidebar ini blog di sisi samping blog ya biasanya yang membuat beberapa rekomendasi artikel populer atau website atau iklan atau informasi tambahan lainnya. Kemudian ada footer. Footer ini biasanya diisi dengan informasi terkait dengan blog atau pemilik blog tersebut ya. Biasanya kayak kontak, kemudian form description, kalau email, kalau memang kita punya ketertarikan dengan salah satu artikel, terus kita kayak mau berkorespondensi dengan pemilik blog dan lain sebagainya, kita bisa untuk bisa untuk melihatnya di bagian footer. Nah, ini saya pikir hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengunjungi beberapa blog ya. Mengunjungi beberapa blog di sini. Saya tipe orang yang memang senang menulis di blog, tetapi masih mencari-cari ya blog yang mana yang bisa untuk bisa membuat saya betah. Oke, mana ya? Ini whiteboard. Mungkin di sini kali. Oke. Di sini. Oke. Kita mulai dari mana ya? Dari Kompasiana aja lah. Oh ya, dari yang paling tua deh, saya dulu punya blog. Ini namanya blog, kita menggunakan ini ya, Blogspot ya. Kalau kamu lihat di sini. Nanti cara membuatnya seperti apa kamu bisa pilih dulu, nanti kita akan jelaskan. Saya punya dulu, dan ini nggak pernah saya update lagi ya. Saya punya dulu Blogspot. Ini yang awal-awal sekali, saya nggak tahu juga ini saya dulu nulis apa. Tetapi kelihatannya ini ada cerpen, ya. Kelihatannya ini saya dulu menulis cerpen di sini. Ya, ini hanya ada tiga ini ya, hanya ada tiga hanya ada 3 tulisan ya. Ini dulu saya menulis cerpen. Awal-awal saya mencoba untuk menulis di blog itu, saya menggunakan ini, Blogspot. Jadi saya Dati Hajar sama Ludin Blogspot. Ini saya menggunakan ini. Nah, ini ya mungkin tadi yang ini yang pertama. Kemudian kamu bisa juga kok menggunakan WordPress ya. Ini WordPress, saya mencontohkan yang saya punya ya. Yang saya punya ini, saya ada beberapa tulisan sebenarnya di WordPress ini, dan kita bisa lihat. Oh ya, tadi kan saya sempat menjelaskan bahwa oh ini ada menu-menunya. Misalnya ini akan ada menu untuk ini tentang home ya, tentang mungkin latar belakang dari media blog kita. Sebenarnya blog kita itu seperti apa. Kemudian kalau saya ini ada artikel, saya nggak tahu ini ada isinya atau tidak, rubrik yang saya buat.
Mudah-mudahan ada ya. Yang baru masuk tolong di unmute ya. Oh ya, artikel saya punya satu artikel tentang prostitusi tradisional hingga modern. Ini saya nggak tahu nulisnya kapan ya, tahun berapa. Tapi dulu memang saya sering menulis dan mempostingnya di sini. Kemudian ini coba perjalanan ya, perjalanan itu kayaknya ada. Oh ya, saya pernah menulis tentang ASEAN Literary Festival 2016. Ini waktu saya masih di Jakarta kalau nggak salah. Iya. Ini kemudian saya nulis tentang awal-awal masuk kuliah. Ya kayak gitulah sebenarnya, blog itu asik sih sebenarnya. Kemudian apalagi ya, perjalanan. Cerpen ada enggak ya? Oh ya, ada satu cerpen mungkin, hanya satu. Jadi saya ini memang agak-agak punya ketertarikan sejak awal ya, sejak dulu untuk banyak menulis. Dan mencoba-coba ya menemukan blog yang mana kira-kira yang menarik untuk saya. Nah, iya, ini ada beberapa puisi ya, puisi-puisi saya dulu. Ini kalau nggak salah tentang Bapak. Ya, tentang Bapak. Oke, sesederhana itu ya blog. Kamu bisa nulis apa aja, bisa nulis tentang orang tua, bisa nulis tentang apa aja sih sebenarnya. Oke, dan yang lainnya lagi, ini mengganggu ya. Oh ya, Kompasiana. Oke, saya mau ada akun juga di Kompasiana. Kalau kamu mungkin bisa berkunjung, bisa nih. Ini cukup banyak sih tulisan saya yang di Kompasiana. Apa namanya? Ini kalau misalnya kamu mau daftar, yang penting kamu punya Gmail, ini langsung bisa daftar di sini. Jadi ketimbang ya ini mungkin sekalian saya rekomendasikan ya, ketimbang kamu membuat blog sendiri, semisalnya harus menggunakan WordPress atau Blogspot, itu kan kita harus mengatur sendiri ya, benar-benar dari awal sendiri. Nah kalau misalnya kamu menggunakan Kompasiana, sebenarnya kamu tinggal mendaftar saja di sini. Ya, tapi balik lagi ke kalian sendiri ya, kalian maunya apa. Nah ini adalah akun blog, akun blog Kompasiana saya. Ini sebenarnya saya sudah hampir 1 tahun lah ya nggak menulis di sini. Tapi bisalah kamu bisa mengunjungi Kompasiana saya untuk melihat-lihat sebenarnya apa yang saya tulis, dan mungkin bisa jadi ide tulisan lagi bagi kamu ya. Enaknya di Kompasiana adalah kalau kita menulis ada yang membaca. Kalau di blog pribadi yang seperti ini kita menulis belum tentu ada yang mengunjungi. Kalau di Kompasiana seperti sudah sebuah blog besar yang dikelola oleh profesional juga dari Kompas. Jadi kita menulis ada yang mengunjungi dan membaca. Oke, terakhir adalah yang ini ya. Terakhir setelah saya mencoba untuk dari Blogspot, kemudian ke Blogger, kemudian ke WordPress, kemudian saya membuat akun Kompasiana dan menulis banyak di sini. Akhirnya saya berlabuh ke membuat blog atau dengan domain sendiri. Jadi ini sebenarnya bisa disebut website ya. Cuman karena saya menggunakan untuk kepentingan saya sendiri, akhirnya saya ya udah ini blog aja ceritanya. Ya, ini adalah beberapa kategori yang sebenarnya saya baru membuat ini beberapa bulan lalu, jadi belum banyak terisi. Tapi saya ada berita, ini ada tentang cerita rakyat, karena saya memang senang menulis dan meneliti cerita rakyat. Dan ini ada opini, ada cerpen, ada puisi tentang buku kita. Ini akan diisi dengan kira-kira apa ya? Tentang ulasan-ulasan buku, hasil-hasil bacaan saya terhadap buku-buku teman-teman saya, dan lain sebagainya. Traveling, karena memang saya juga senang jalan-jalan gitu kan. Jadi pengen nanti kalau punya pernah ke tempat mana gitu, pengen untuk misi ini. Kemudian karena saya juga mengikuti beberapa lomba blog ya, satu karena memang hadiahnya besar ya.
lumayan kalau bisa menang satu lomba blog hadiahnya 5 juta, kan buat nabung juga enak aja ya. Kemudian ini ada novel ini kayak pengen dibuat untuk apa namanya, novel-novel bersambung ya. Kemudian ini ada cerita rakyat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari blog. Saya sudah ngajak adik-adik sekalian untuk mengunjungi beberapa blog ya yang sebenarnya itu sudah akan menjadi tugas ya, akan menjadi tugas kalian ya. Jadi setelah ini adalah tidak ada penugasan lain selain kalian membuat blog. Entah yang mana yang akan kalian pilih, ya silakan. Membuat blog sebelum nanti setelah UTS kita akan masuk dengan sudah mulai menulis ya, artikel dari atau tulisan ilmiah populer. Itu beberapa hal yang bisa Ibu ceritakan dan bagikan malam ini. Ada yang ingin sharing? Ya, ini kita sharing biasa saja. Kamu jangan terlalu kaku juga, karena ini kita mata kuliah yang harus banyak sharing dan berdiskusi, terutama tentang ide-ide, gagasan, mungkin apa yang ingin kamu tulis. Ayo silakan. Ada enggak? Ibu. Ya. Izin menyampaikan pengalaman. Ya, boleh. Kan dulu juga saya itu emang sampai sekarang suka nulis cerita. Nah, kata guru saya itu, coba Cina kamu bikin blog. Nah, saya bikin blog, tapi sampai sekarang tidak bisa menggunakannya, jadi kosong. Oke. Nanti kita bantu harus nulis apa untuk diisi. Tapi akunnya masih aktif kan? Kayaknya enggak Ibu, soalnya udah beberapa tahun yang lalu. Oke lah, kalau begitu bikin yang baru aja ya. Iya Ibu. Ibu sarankan mungkin lebih mudah bikin di Kompasiana deh, biar ada yang membaca sih sebenarnya. Iya, siap. Nanti bisa kunjung-kunjung ke Kompasiana untuk melihat-lihat sebenarnya kayak apa ya webnya, sistem di sana. Jadi kalau di Kompasiana itu sebenarnya dia kayak sudah ada ya editornya. Jadi kita kalau kirim ke sana sekalipun itu menggunakan akun kita ya misalnya atas nama kita, tapi tetap ada editor yang membaca dan menyetujui konten kita gitu. Jadi yang konten yang keluar itu memang benar menjadi tanggung jawab kita, tetapi sudah dibaca oleh editor. Jadi bisa ya nanti coba jalan-jalan mampir ke Kompasiana atau kemana yang bisa adik-adik mau, bisa sambil lihat-lihat. Nanti kalau ada kesulitan boleh nanti tinggal di grup aja. Oke. Siap Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain. Ini Veronica, kamu di mana? Lagi di jalan, Bu. Oh, di jalan ya, hati-hati ya. Jalan pulang. Iya, Ibu. Oke. Karena Ibu salah ya, Ibu pikir kalian ambil gereja pagi atau sore, ternyata ada yang ambil malam. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, yang lain? Wardani, Kamtia, Adriana, atau yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya, halo. Ini tadi Ibu sempat nge-record ya, jadi nanti Ibu upload biar bisa disimak sama teman-teman yang nggak hadir. Oke. Ayo, ada yang mau nanya-nanya nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Langsung mengunjungi beberapa blog yang tadi sudah Ibu rekomendasikan, bisa langsung memulai membuat blog dari sekarang. Minggu depan Ibu akan cek seberapa jauh progresnya.
Hafizul, ada mau ditanyakan? Kamu sudah mengangkat tangan?